Sesaat lagi Anda akan menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Baik, hari ini agenda persidangan itu ada dua, keterangan ahli dari kami penggugat dan keterangan saksi dari para penggugat. Tadi pagi dimulai jam 9 kita menghadirkan ahli, yaitu Bapak Dr. Ekanam Siomping, SIM, langsung ahli perundang-undangan. Kemudian tadi di dalam persidangan tadi pagi beliau kesimpulannya bahwa menyatakan pengumuman identitas pasien inisial RSRL itu sebetulnya tidak boleh. Nah, yang boleh hanya akun anonim, misalnya PDP 01 atau suspek 01 atau positif 01 seperti itu. Itu dalam penjelasan ahli. Kemudian tadi keterangan ahli, keterangan saksi ya, keterangan saksi para tergugat. Tadi saksi bernama Ali Dalimunte ya, Kepala BPBD selaku sekretaris BPBD, sekretaris gugus tugas, banyak pertanyaan yang tidak mampu dijawabnya atas pertanyaan dari kami selaku pihak penggugat. Contoh misalnya, kita tanya kalau mengambil keputusan terhadap suatu tugas itu harus berdasarkan pengambilan dari hadir semua Forkominda. Terhadap persoalan kita tanyakan, apakah dalam mengambil keputusan untuk mengumumkan inisial pasien positif termasuk RL suami penggugat itu ada Forkominda, itu tidak bisa menjawab. Yang kedua, kita tanyakan lagi mengenai ini hal yang urgent. Dia jawab kalau terhadap persoalan urgent ya itu mereka langsung mengumumkannya. Saya tanyakan di persoalan pengumuman ini apakah urgent atau tidak, dia tidak bisa menjawab. Di persoalan misalnya keberatan dari RL sudah ada tertulis kita ajukan, dia sebagai sekretaris, anggotanya di dalam kesekretariatan GITB itu ada keberatan tertulis sudah diterima oleh anggotanya, dia tidak tahu sendiri padahal dia sebagai sekretaris. Nah, terus kita tanyakan, kenapa kalau positif diumumkan, hasil negatif tidak diumumkan? Dia pun tidak bisa menjawabnya. Intinya gini, tanggung jawab itu tetap melekat kepada kedua gugus tugas. Dalam hal ini Wali Kota Sidimpuan diatur jelas di dalam Kepres nomor 9 tentang tahun 2020, yaitu tentang pembentukan tim gugus tugas. Kemudian di dalam surat edaran Mendagri juga disebutkan bahwa kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati selaku ketua tidak boleh didelegasikan kepada siapapun. Artinya mengenai tugas dan tanggung jawab apapun yang terjadi dalam GTPB ini, ketua gugus tugas wali kota Sidimpuan seharusnya mengetahuinya berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Anda baru saja menyaksikan berita-berita aktual dari lensakini.com, referensi dan terkini. Untuk berlangganan di channel ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.